warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 bersama Ibu Dewi Ulfa dari UPTD SMP Negeri 7 Kabupaten Sinjai. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang teks berita. Jadi, apa kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini? Yaitu yang pertama ada KD 3.1, menganalisis unsur-unsur teks berita. Lalu yang kedua ada KD 4.1 tentang menyimpulkan isi teks berita. Nah, berdasarkan kedua KD tersebut, tujuan yang akan kita capai setelah menonton video ini adalah yang pertama, kita mengetahui apa itu pengertian teks berita. Yang kedua, kita mengetahui unsur-unsur apa saja yang ada dalam teks berita. Dan yang ketiga, kita mengetahui langkah-langkah menyimpulkan isi sebuah berita. Sudah tidak sabar? Oke, silahkan ambil catatannya dan silahkan catat baik-baik dan buat peta konsep sesuai yang kalian ketahui. Nah, sekarang kita akan membahas bagian pertama, apa itu teks berita. Tetapi sebelum itu, Ibu mau tanya dulu, di mana kira-kira kita biasa menemukan atau mendengar berita? Ada yang tahu? Apa? Oh, di radio, di televisi, surat kabar, di HP. Wow, ternyata berita dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi, apa itu teks berita? Informasi bisa, peristiwa bisa, kejadian bisa. Jadi, apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang melaporkan sebuah peristiwa, kejadian, ataupun informasi yang terjadi atau sedang terjadi. Ibu ulangi sekali lagi ya. Teks berita adalah teks yang melaporkan peristiwa, kejadian, atau informasi yang telah terjadi atau sedang terjadi. Apa? Ulangi sekali lagi. Baiklah, silahkan catat dan perhatikan. Teks berita adalah teks yang melaporkan peristiwa, kejadian, atau informasi yang telah terjadi atau sedang terjadi. Oke, Ibu sudah ulangi 3 kali. Jadi, Ibu yakin kalian semua sudah tahu dan paham ya apa itu teks berita. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur dalam teks berita. Kira-kira apa saja ya yang menjadi unsur-unsur pembentuk sebuah teks berita? Oke, langsung saja. Pernah tidak kalian mendengar kata adik Simba? Kira-kira apa itu adik Simba ya? Buah-buahan? Hewan? Tanaman? Atau sayur-sayuran? Nah, adik Simba adalah kata tanya yang akan membentuk sebuah teks berita. Jadi ketika adik Simbanya lengkap, maka beritanya bisa dikatakan lengkap pula. Jadi, apa sih itu adik Simba? Ayo kita bahas bersama. Adik Simba ada A. Apa? Di mana?
siapa, M, mengapa, dan bagaimana. Jadi, adik Simba adalah A, peristiwa apa yang terjadi. Di mana kira-kira peristiwa itu terjadi? K, kapan kira-kira peristiwa itu terjadi? C, siapa yang ada dalam peristiwa tersebut? M, mengapa kira-kira peristiwa itu bisa terjadi? Dan bagaimana kira-kira peristiwa itu terjadi? Jadi bagaimana anak-anakku? Sudah paham unsur-unsur apa saja yang bentuk sebuah berita? Yaitu cukup ingat adik Simba. Jadi apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Oke, sudah jelas? Selanjutnya kita akan langsung lihat pada teks berita. Jadi ibu akan memberikan satu contoh teks berita yang akan kita analisis sama-sama. Kira-kira ada tidak ya unsur adik Simbanya? Mari kita lihat. Nah, itu tadi salah satu contoh teks berita yang ibu tampilkan. Nah, kira-kira apa saja unsur adik Simba pada teks berita tersebut? Mari kita lihat. Oke, apa yang terjadi kira-kira? Nah, benar sekali, yaitu pemberhentian kembali sekolah tatap muka yang ada di Kabupaten Sinjai. Lalu, pertanyaan kedua, di mana? Oke, semua sudah bisa jawab, di Kabupaten Sinjai. Kapan? Yaitu Sabtu 17 bulan 7 2021. Lalu kita melangkah ke pertanyaan apa lagi ya? Adik Simba, siapa? Nah, siapa yang menghentikan PTM di Kabupaten Sinjai? Berarti kita tahu bersama, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Bapak Andi Jefrianto Asapa. Lalu, mengapa? Nah, mengapa kira-kira PTM di Kabupaten Sinjai dihentikan? Nah, tadi ada dalam teks berita, yaitu karena meningkatnya kasus COVID-19 yang awalnya kita berada pada zona kuning kembali berubah menjadi zona orange. Terus, bagaimana selanjutnya pembelajaran di Kabupaten Sinjai? Nah, selanjutnya pembelajaran di Kabupaten Sinjai yaitu kembali ke konsep pembelajaran jarak jauh atau PJJ secara daring ataupun luring. Bagaimana anak-anakku? Sudah paham, sudah bisa menemukan unsur-unsur adik Simba dalam sebuah teks berita? Wow, kalian sangat hebat. Nah, oke, itu saja materi ibu dari hari ini. Semoga semua bisa paham, belajar itu menyenangkan, jadi jangan pernah bosan untuk belajar. Oke, sekian untuk hari ini. Salam ngaca dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.